Sebelum kita mulai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe, guys. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Kita tahu grinder atau hand grinder atau alat penggiling itu sangat-sangat penting karena kita pengen kopi kita selalu fresh, supaya ketika kita giling kopi kita fresh, kita masih tetap bisa merasakan aroma yang oke, flavor yang oke dari kopi tersebut. Kenapa? Kalau kopinya udah dibeli dan dalam bentuk bubuk, biasanya tidak lebih fresh dan rasanya tidak akan seoptimal kalau kita beli beans. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah hand grinder yang kayak sering banget request dan pertanyaan dari great people semua, sampai akhirnya kita penasaran dan akhirnya kita beli langsung lah hand grinder ini. Mungkin adalah salah satu hand grinder yang paling hype, paling banyak dimiliki oleh home brewer, yang paling ada di mana-mana dan paling sering dipertanyakan untuk reviewnya. Apa sih grinder ini sebenarnya? Taimor S3. Kenapa dia S3? Karena dia udah lulus sarjana 1, sarjana 2, sekarang udah ada S3. Apa sih kelebihan, apa sih yang membuat Taimor S3 ini sangat digandrungi? Apakah memang hasil dari seduhannya dan material dan kualitas dari burnya sebagus itu? Atau hanya karena dia harganya terjangkau? Nah, kita nggak tahu nih. Sekarang kita akan coba unboxing, oke? Akhirnya kita belilah Taimor ini. Saking penasarannya. Terima kasih Taimor, selama ini sudah banyak banget kirim barang, tapi untuk kali ini nggak apa-apa, kita beli aja sendiri. Nah, kalau dilihat dari boxnya yang pertama, di depan ada S2C Burr Inside. Nah, gue nggak tahu nih penjelasan dari S2C ini apa S2C. Ya mungkin ini nama burnya, tapi gue nggak ngerti. Kalau kita lihat di sini ada Taimor S3 Coffee Grinder. Ya kita tahu Taimor perusahaannya dari Shanghai. Kemudian mereka selalu ada design for a cup of a good coffee. Kemudian, nah, di sini ada, kalau kita lihat, di sini ada beberapa kata-kata. Jadi yang pertama adalah folding handle. Jadi ternyata handle-nya bisa dibengkokin atau dilipat. Kemudian ada S2C 890 burrs. Jadi nama burnya adalah S2C 890. Kemudian dia ada bilang dual bearing dan ada outer adjustment. Nah, gue nggak tahu karena gue belum buka. Nah, sekarang kita akan buka. Nah, jadi ini adalah salah satu bumbu yang bisa membuat kopi kita terasa enak. Jadi kalau great people ketemu bumbu ini, great people tinggal buka, sobekin, campur ke dalam kopinya, digiling. Habis itu gua yang masuk penjara nanti. Jadi yang pertama kita dapat selalu manual book dari Taimor. Taimor selalu ngasih manual book yang cukup lengkap. Kemudian kita dapat tas. Sepertinya ini adalah tas. Ya, jadi ini adalah tas serut. Kenapa serut? Serut. Kemudian di sini ada kuas. Dia ngasih kuas. Kemudian ada penutupnya. Ada handle-nya. Pull to fold. Pull to fold. Oh, I see. Oke. Dan ini adalah body dari grindernya. Oke. Satu hal yang gue perhatikan ketika gue melihat ke dalam, gue menemukan ada jenis burr yang sepertinya gue baru pertama kali temukan. Karena gue baru pertama kali lihat desain burr ini. Kalau dilihat, ini adalah burnya. Coba kalau great people bisa di zoom nggak ini? Nah, lihat, ada satu part di mana ada bagian pisau yang terdiri, ada bagian pisau yang letaknya di area ini. Area tepian burnya. Biasanya mata pisau hanya ada di bawah sini. Jadi dia akan ngegiling langsung ke bagian bawah normalnya. Tapi dia ngeletakin pisau juga di area sini. Nah, kemungkinan besar nama burr ini adalah S2C. Dia berusaha untuk menghancurkan partikel kopi yang masuk duluan dengan bagian burr ini dan kemudian masuk ke partikel yang selanjutnya, ke bagian burr yang selanjutnya. Jadi kita bisa ngomong mungkin dia semi double grind. Kalau full double grind, burnya 2 biji seperti ini. Kayak waktu itu kita punya Mileb. Kalau Mileb, ini double burr. Jadi dia masuk dari bagian atas, terus dia turun ke bagian bawah. Kelihatan ya? Jadi ini double.
Nah, normalnya di bagian sisi kanan kirinya, dia pasti akan rata seperti ini, oke? Nah, untuk pertama kalinya, gue baru lihat ada ber. Ya, kita terlalu lama sih. Dari dulu orang request kita review ini, tapi kita kan nggak pernah review karena kita nggak pernah di ACC untuk kita bisa beli grinder ini oleh bos kita yang ada di belakang itu. Jadi tolong guys, kalau great people mau request, tolong ketik yang banyak, tulis di kolom komentar kalau mau request apa, ayo cepat dibeli biar bos gue langsung beli, oke? Kalau dilihat di bagian sini, yang biasanya rata dari sebuah ber, dia bergerigi. Artinya dia semi double grind. Kalau ini kan double grind. Nah, ini seminya nih, dia giling dulu bagian sini, dia hancurin dulu. Habis itu dia pecah ke partikel yang lebih kecil. Mungkinkah hasilnya bisa seperti Milab? Sepertinya tidak akan semaksimal ini, tapi mungkin ini bisa ngasih apa ya, hasil yang better kayaknya. Nah, sekarang yang kita pengen lihat, ya dia terdiri dari metal main body, pattern foldable handle, S2C 890 burst. Jadi ini adalah main bodinya, ini adalah lid, ini adalah penutupnya. Jadi di penutupnya ini, di bawahnya seperti grinder timer pada umumnya, dia ada ukurannya. Nah, jadi kita bisa menentukan ukuran yang kita ingin pakai dari keterangan ini. Di sini dia bilang ada 0 sampai 1,0 espresso, bisa mau kapot. Each click itu ukuran gilingan adalah 0,015 mm. Jadi sekitar 15 mikron. Jadi cukup kecil. Kemudian pour over ada di 5 sampai 8, French press ada di 8 sampai 9. Part B ini adalah foldable handle. Jadi ini teman-teman bisa tarik, teman-teman kemudian bisa lipat. Nah, kalau kita compare dengan handle dari Easy Presso yang K Ultra dan X Ultra, itu juga bisa dilipat, tapi dia tidak bisa maksimal. Kalau ini benar-benar 90 derajat, kalau K Ultra dan X Ultra itu dilipatannya hanya kayak bengkok gitu. Sayangnya grindernya udah gua kasih ke orang guys, jadi kita tidak bisa compare head to head. Kemudian kalau kita mau balikin, kita tinggal balikin seperti ini, terus dibalik lagi. Oke lah, ini lebih compact ketimbang Easy Presso karena Easy Presso masih melengkung. Nah, kemudian untuk bagian C ini adalah adjustment dial. Jadi adjustmentnya udah mulai dari atas ini. Salah satu hal yang gue perhatikan yang menarik adalah adjustment ininya ringan banget. Kalau gue compare dengan grinder-grinder lain masih cukup keras, tapi dia di sini cukup ringan. Ada locking knob. Locking knob yang ini tadi. Ini locking knobnya yang bisa muter-muter. Nah, coba gue pasang dulu sekarang. Nah, ini locking knob-nya sudah terpasang. Kemudian, ini kontainernya. Harusnya kontainernya bisa muat sampai 30-40 gram kopi. Ini cukup besar. Ini ada silikon pad di bawahnya. Jadi empuk. Nah, kemudian, and into the auto self lock position to use the grinder. Jadi, ya, yang dia banggakan adalah kalau mau pakai tinggal auto lock. Dan kita akan coba melakukan seduh. Kita akan lihat seberapa bagus kita nyeduh pakai timer. Akan lebih baik kalau misalnya gua langsung compare head to head dengan lainnya. Oh, gua akan head to head dengan timer Chestnut. Si versi sebelumnya, kita akan lihat seberapa jauh perbedaannya. Di sini gua udah punya timer Chestnut, dan timer Chestnut ini adalah versi sebelumnya, dan kita akan lihat coba segimana bedanya. Tentunya sebelum kita nyeduh, kita akan mempersiapkan segala peralatan dan kita akan mempersiapkan kopi kita. Dan kopi yang akan kita pakai untuk mereview grinder timer S3 ini adalah kopi kita hari ini adalah Flores Anaerobic Wash. Dan kopi kita hari ini berasal dari Tuang Coffee. Dan kalau great people tiba-tiba bingung, kok tiba-tiba bungkus Fugol warnanya biru dan ada kuning-kuningnya ya? Ini adalah edisi spesial rilisan Jackowick kemarin. Karena kemarin kita lihat brandingan Jackowick itu mepet-mepet ke arah warna-warna biru. Dan akhirnya kita juga ada color palette warna biru. Dan akhirnya kita memutuskan untuk, yaudah kita ikutin aja warnanya Jackowick, biru kuning. Dan jadilah bungkusnya seperti ini. Originnya adalah dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Varietasnya Kartika, ketinggiannya 1.500 meter di atas permukaan laut. Prosesnya anaerobic wash. Tasting note-nya ada berry, orange, dan brown sugar. Dan di sini ada dua komodo yang saling mencintai. Mereka sedang asik bersama menikmati daunan dan berries yang sedang mereka makan. Oke, great people, di sini gue udah menyiapkan kopi, gue udah nyiapin dripper. Supaya head to head juga drippernya kita pakai dari Timor. Ini adalah B75. Kita pakai dripper flat bottom dari Timor supaya oke. Jadi gue habis nyamain ukuran grind size antara Chestnut C3 dengan S3 supaya sama. Supaya tidak ada perbedaan yang mencolok.
Dan sekarang kita akan coba menggiling menggunakan S3. Nah, kalau di sini gue pakai ukurannya 8 grind size-nya, Great People. Dan di sini dia merekomendasikan untuk filter tuh 13 sampai 16 klik. Tapi 16 klik itu masih halus banget. Jadi tadi gue kasarin sampai akhirnya gue dapat di 20 klik ternyata. Ini ada di ukuran 8. Nah, secara feel kita ketika giling, kita merasakan kayak apa ya? Lebih keras, tapi tuh rasanya kayak lebih banyak partikel yang kegiling, kayak nggak langsung lewat gitu. Nah, ini mungkin akibat desain bar tadi yang di awal, tapi waktu gilingnya durasinya lebih cepat daripada kita pakai C3. Dan kita akan coba buka. Jadi yang sebelah kiri gua adalah S3, yang di sebelah kanan adalah C3. Nah, ukuran gilingannya sudah mirip-mirip. Sekarang kita akan coba compare. Apakah seri yang lebih modern akan bisa mengalahkan seri yang lebih lama? Jadi saking banyaknya request dari Great People ke kita tentang grinder Timor S3 ini, kita udah mulai cukup terganggu sebenarnya. Kita udah mulai susah tidur, kita udah susah jalan kemana-mana. Pas kemarin di Jakowik, jalan satu langkah, Timor S3, jalan bentar lagi, Timor S3 gitu. Jadi kita udah mulai diteror-teror, akhirnya kita tidak tahan dan akhirnya kita coba beli dan kita review lah. Apa sih sebenarnya yang buat orang banyak banget beli Timor S3 ini? Apakah memang berdasarkan fungsinya atau ternyata harganya ekonomis, kualitasnya cukup oke? Ada segmen yang fokus dengan fungsi, ada segmen yang fokus dengan desain, ada segmen yang fokus dengan hype, ada segmen yang fokus dengan sisi ekonomi. Jadi kita berusaha untuk balance. Nah, buat Great People yang penasaran, ini resepnya apa sih? Silahkan lihat di video resep kita yang sebelumnya ya. Kita udah kasih resep universal dan resepnya selalu sama, tidak pernah berbeda. Oke, sudah selesai. Ada satu perbedaan yang cukup signifikan yang gue temukan dari grinder Timor S3. Walaupun partikelnya terlihat kasar dan hampir sama kasarnya dengan Timor C3 dan ukuran gilingannya sudah mentok di ukuran 8, tapi ternyata sampai 2 menit 40 detik di Timor S3 airnya masih ngedang, brutamnya lebih lama. Jadi kelihatan dari kasat mata kalau kita lihat ada partikel yang kasar, tapi ternyata brutamnya lama. Artinya grinder Timor S3 menghasilkan fine particle yang cukup besar distribusinya. Apakah dalam satu dose bisa nyampe 10%, 20%, 30% kita nggak tahu. Tapi kalau brew time-nya selama ini, artinya fines-nya banyak banget dengan resep yang sama persis. Tadi Timor C3 kering di 2 menit 22 detik. Timor S3 kering di total 3 menit. Padahal gilingannya kita udah pakai ukuran yang hampir mentok kasar, ukuran 8. Ini sangat-sangat menarik. Coba kita akan compare rasanya seperti apa sekarang. Kalau dari segi aroma, Timor S3 memang lebih intens. Kenapa lebih intens? Mungkin karena banyak fines yang terekstraksi. Jadi ketika banyak fines yang terekstraksi, biasanya aromanya akan lebih better dan lebih intens. Sekarang kita akan coba rasanya. Kita mulai dari versi yang lebih lama. Oke. Hal yang paling utama yang gue rasakan perbedaannya adalah adanya di mouthfeel dan di sweetness. Mungkin bener, dengan desain semi double grind yang ada di Timor S3 ini, dia ngasih partikel halus yang lebih banyak. Efek partikel halus yang lebih banyak itu membuat acidity-nya lebih low, tapi mouthfeel dan sweetness-nya lebih tinggi ketimbang grinder yang Chestnut C3 yang ngasih partikel lebih kasarnya tuh lebih banyak. Di grinder C3, dia rasanya kayak lebih kosong. Kenapa? Karena lebih kasar partikelnya. Sebenarnya, bisa nggak kita buat grinder ini rasanya mirip-mirip kayak gini? Bisa banget, gampang, tinggal dihalusin. Tapi dengan ukuran partikel yang hampir mirip, distribusi fine particle yang ada di Timor S3 itu jauh lebih banyak ketimbang di C3. Itu balik lagi gara-gara desain barnya. Makanya dengan ukuran yang bahkan udah kasar kayak gini aja di ukuran 8, mentoknya di 9 guys, by the way. Jadi ini di ukuran 8, ini mentok nih. Nih kalau 9 udah mentok. Jadi di 8 aja dia masih kayak gini. Artinya kalau buat gua akan lebih kasarin atau gua akan aplikasikan menggunakan grinder ini ke
kopi-kopi yang punya acidity tinggi banget atau kopi-kopi yang light roast. Karena kopi light roast acidity-nya tinggi, kopi-kopi yang high acidity, natural, atau kopi-kopi kayak Kenya yang acidity-nya tinggi, mungkin kalau gue aplikasikan pakai grinder ini rasanya bisa oke. Kenapa? Kita mau tone down dia punya acidity, kita naikin dia sweetness dan mouthfeel-nya. Tapi apakah dengan cara seperti ini grinder ini cocok dipakai ke semua jenis kopi? Menurut gue belum tentu. Apakah cocok di semua jenis roast profile? Menurut gue belum tentu. Jadi kekurangan dari grinder ini mungkin kurang versatile. Kalau kita dapat kopi yang memang medium roast, yang kita pengen grind size-nya lebih kasar, tapi ternyata pakai grinder ini tidak bisa lebih kasar, berarti ada batasan untuk kita sebagai home brewer atau penyeduh pakai grinder ini untuk menyeduh. Balik lagi, kita tidak bisa menggunakan grind size yang lebih kasar karena mentok. Ini adalah POV dari gua dan menurut gua ini cukup menarik. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa grinder ini hype banget? Kenapa banyak banget orang minta review grinder ini dan kenapa orang suka dengan grinder ini? Kenapa orang suka dengan grinder ini? Mungkin karena harganya. Berapa harganya? Harganya hanya di 1,3 juta. Yang artinya dengan harga 1,3 juta bisa dapat grinder dengan kualitas seperti ini, bahan seperti ini, ber seperti ini. Menurut gua sangat-sangat worth ya. Harganya cukup terjangkau 1,3 juta, tapi ada batasannya. Batasannya Great People tidak bisa pakai grind size yang lebih kasar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah gua akan merekomendasikan Great People untuk beli grinder ini? Ya, kalau Great People punya budget yang terbatas, it's okay. Beli grinder ini pun masih oke, tidak masalah. Tapi kalau Great People pengen mendapat hasil ekstraksi yang lebih optimal, seduhan yang lebih versatile, yang bisa di-adjust kasar banget atau halus banget, mungkin kurang cocok. Mungkin Great People bisa pakai grinder-grinder yang versi lain yang bisa menghasilkan ukuran gilingan yang lebih kasar daripada ini. Tapi kalau misalnya Great People bisa dapat roast profile yang cocok, kopi yang cocok, dan Great People memang tidak suka dengan acidity yang terlalu berlebihan, pakai grinder ini cocok banget. Nah, begitulah Great People review kita hari ini. Dan Great People, jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada Flores Anaerobic Wash yang sampai saya lupakan untuk disebutkan. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, jika ada sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman Great People semua jika merasa video ini bermanfaat.